Balik lagi sama kita di RAR Production. RAR Production. Kembali lagi di Obral Obrolan Anak Laki-laki. Nah hari ini kan ada yang beda nih tentunya kan. Kita biasa bertiga, satunya tamu. Nah kali ini kita cuma berdua karena Akas si driver, si drifter nggak kesini, dia lagi ada acara mobil. Sekarang kan kita ada tamu spesial nih, dan lu juga pasti pada tahu lah siapa tokoh ini, sosok ini gitu. sebenarnya siapa sih gue gitu? Siapa wae udah Kenapa gede harus ada di sini gitu kan? Ya. Apa sih alasannya gitu kan? Gue siapa? Siapa wae udah gede gini. Eset. Oh serius ya? Siapa? Gue udah gede. Gue nama gue Teguh Arif Budiman lah. Lu pasti apa nggak sih? Nggak tahu Teguh nama Arif gue aja. Budiman. Dipanggilnya apa, Gu? Nama gue Teguh. Dipanggil Teguh. Sekarang kesibukan lo apa nih, Gu? Ya begitulah, tau sendiri lu. Apa? Mabok. Lontang-lantung gitu. Nah, lu paling gue inilah anjing kuliah. Kuliah. Apalagi? Status percintaan lo apa gue? Kawin kah? Sama janda? Apa Gak gimana? ada samsek cuy. Janda, duda. Kan lu semua ditakis kan? Udah Tai. denger-denger. Janda ada dua anjing. Gara-gara ditakis, gara-gara corona, stres. Gak lah bro. Kuliah di mana, Gu? Gue kuliah di Bali, Universitas Udayana. Bali. Iya, cocok banget sama lifestyle lu ya. Tapi emang udah ini ya? Udah ntar lu tahun depan udah mau kembali Tahun Januari. depan gue Januari udah di Bali. Tapi itu offline atau online lu di sana? Kalau sebenarnya udah untuk ketentuan dari univnya tuh hybrid. Tapi Hybrid tuh apa? Kayak hybrid tuh lebih kayak Hybrid. offline ada online-nya. Listrik. Tapi gua udah pasti nanti tahun depan Januari gua udah di DO. Bali. Wah, kira di DO, Gu. Ah, Ya Januari gue pasti di DO gitu. Iya. siapa sih yang mau nge-DO gua? Tapi apa namanya? Ribet dah. Berhubung bicara tentang Bali nih kan, rumah lu kan di Bogor nih, Yoi, bonyok lu di Bogor, lu kuliah di Bali nih, Yoi. mau bebas dong di Bali dong. yoi. Nah tanggapan lu gimana nih? Apakah lu wah seneng nih gue bebas? Apa lu ada concern gue takut nih terlalu bebas ntar jadinya gini gitu? Sebenarnya untuk concern gua terlalu bebas tuh ada. Cuman balik lagi ke diri gua sendiri. Gua tuh punya prinsip. Apa tuh? Ya ibaratnya kayak gua tuh punya prinsip tersendiri, kayak gua punya batasan tersendiri, kayak gua nggak bakal ngelakuin selebih dari ini. Katakan gua minum lah di sana, gua nggak bakal minum sampai kasarnya fucked up lah. Anjing, Fakta, ya. Nggak sampai gua satu itu. Fakta tuh maksudnya apa nih? Lu Fucked up tuh lebih kayak yang udah gacor lah kasarnya. gacor. Lanjut, Gu, yang kedua apa? Ya paling kalau untuk apa ya, sebenarnya tuh gue kenapa milih gue di Bali, maksudnya kenapa gue milihnya Universitas Udayana di Bali. Pertama, Bali tuh toleransinya tinggi bro, nggak kayak di Jakarta, nggak di Bogor, Jabodetabek lah. Contoh perbedaan. Dalam arti kata kayak misalnya tuh kayak di Bali tuh lu gak bakal ada yang ngirauin lu, maksudnya kayak lu mau ngelakuin Bodo amat apapun gitu, lu bodo amat. Dengan toleransi yang tinggi itu gue suka yang seperti itu. Itu Maksudnya kita, masuknya tuh toleransi apa kayak lu gua, Gu? ya lebih kayak lu gua bener. Nggak peduli gitu kan kayak. Ya gak peduli, itu selalu hidup hidup lu gitu lu. kan. Dan di situ tuh orangnya pada welcome untuk lu mau kayak misalnya kita saling nge-greet, misalnya kayak mau kenalan gitu, kayak mau ngobrol, saling sharing, ada pengalaman ada apa tuh, lu emang paling tepat menurut gua tuh di Bali kalau mau nyari pengalaman. Itu orangnya santuy gitu, easy Ya, going. santuy, easy going, open minded. Pakai sana sini. Itu gak urusan bro. Bisa nih. Nah gue denger nih kemarin kan lo habis dari Bali kan. Yoi. Lu ketemu sama vokalis internasional, vokalis Vokalis. yang terkenal di Indonesia. Iya, yang lu Yang agung-agungkan. lu agungkan gimana tuh ceritanya gue bisa ketemu gitu. Gue juga bingung pertamanya. Cuman gue tuh orangnya peka lah kasarnya. Kayak ini orang siapa sih anjing? Kok tinggi-tinggi gitu, dan setelannya tuh setelan orang yang gue kagumin tuh salah satunya. Maksudnya dia tuh vokalis yang salah satu gue kagumi. Siapa sih siapa? Ternyata pas lu sapa, Roma Irama, Gu. Ya bukan. Bukan. Begadang aja. Siapa vokalisnya? Vokalisnya yaitu Oh My Jones. Oh my Oh my God, sokap gue. Oh My Jones alias Fauzan Lubis. Oh my Johns. Vokalisnya si Sisi Oh, Tipsi. si tipsi. Jadi Teguh ini udah ngefans sama Sisi Tipsi, sangat-sangat radikal. Iya, jadi sebelum sisi tipsi buat band dia udah ngefans duluan gitu. Hai, kalau itu namanya. Terus lu ketemunya di mana tuh? Kalau untuk ketemunya tuh gue di airport. Gimana tuh ceritanya? Jadi ceritanya gue awalnya kan lagi nunggu, lagi ngecas sambil main HP lah gue. Iya. Terus pas udah mau boarding lah, mau masuk pesawat, gue lihat itu ada orang pakai topi fedora. Lu tau topi fedora kan? Oh, pasti? iya, tahu. Topi fedora coklat dengan setelannya yang jaket kulit coklat gitu. Setelan dia gimana sih?
gue udah tahu nih awalnya gue masih Lu udah feeling gitu ya? udah feeling wah ini vokalis Sissy Tipsy nih kayaknya. Enam gitu. Pas dia buka kacamata bener banget taunya vokalis Sissy Tipsy dan kebetulan taunya dia satu row sama gua dan satu pesawat. Dengar-dengar lo so akrab gitu tuh. Kayak udah Sebenarnya. kenal 7 tahun. Ya seperti itulah sebenarnya Dan. Sebenarnya mau kayak gitu. Teguhnya gini, udah kayak 7 tahun sih sokap aja. Kan ada kayak ada hubungan Chemistry, sama- chemistry. lebih bukan kayak ada hubungan kayak kayak udah ada ikatan batin lah kasarnya. Fans sama yang Oh, jago iya. gua tuh ada ikatan batin. Kalau nggak ada ikatan Sama. batin nggak mungkin gua tiba-tiba bisa sepeka itu kalau dia Oh My Jones. Oh my god. Ada ikatan batin Teguh ke dia ke Teguhnya kayak Sokap ngentot. Tapi direkrut nggak tuh lu gua? Oh, enggak lah, Enggak ya? cuma ngobrol-ngobrol aja. Kayak gue lebih kayak ngobrol kayak gue suka karya dia, gue kayak maksudnya menghargai karya dia, ngobrol tentang misalnya dia sekarang maksudnya kayak aktivitas dia di Bali tuh lagi ada apa, ternyata dia tinggal di Nyokap Bali. punya itu ya, punya apa? Coffee shop di Bali gitu dia. Kayak dia punya usaha lah kasarnya di Bali dan dia tinggal di Bali juga kayaknya. Gokil sih itu gokil. Gokil, Tapi bro. setelah lu ketemu sama sosok yang lu agungkan itu gimana gua? How do you feel gua? Kalau untuk feeling gue sih kalau gue ketemu dia sebenarnya excited sih. Cuma parah excited. Ya gimana sih kita ketemu ketemu fans. ketemu orang Idola. yang idola lah sebenarnya. Walaupun ya nggak tahu sih kan masing-masing kalian juga punya idola kali. Cuman kalau gue itu termasuk salah satu idola gue di Indonesia dan karena gue cinta lokal lah kasarnya. Lebih mencintai lokal dulu baru kita boleh cintai internasional lah kasarnya. Berarti lebih pilih Amer daripada Jack D gitu ya? Jelas dong. Selalu sayangi orang tua. Berhubungan dengan Bali nih. Hmm. Pasti kan karakter-karakter ini menuju pada wanita nih, cewek pada cewek. Terus karakter-karakter orangnya berbeda nih kan. Iya, Nah, betul. lo ada nggak sih perbedaan tuh apa gitu di Bali sama di Jabodetabek? Jujur-jujuran aja ya. Jujur-jujuran aja. Kalau orang Kita Bali kupas tuh tuntas. lebih kayak yang nggak ada jaim gitunya loh. Lebih terbuka. Lebih terbuka. Pakaiannya apa? Yeah, overall bisa juga, bisa jadi, Bisa jadi juga, bisa bisa jadi. jadi. Oke. Ya, Nah kan yang terbuka apanya? Pikirannya. Pikirannya. kan bisa apa aja. Benar. Benar. Ya kalau orang Bali tuh dia tuh bener-bener gak Bali doang. Mungkin orang yang dari luar Bali datang ke Bali pun menurut gue tuh rata-rata orangnya terbuka. Kayak dia tuh kayak gak ada lah yang namanya jaim-jaim kayak kita ngobrol ya ngobrol asik gitu. Kalau di Jakarta, Bogor lah, Depok, Jabodetabek lah kasarnya itu masih kayak Susah. yang susah lah. Kita juga takut salah ngomong, takut salah apa gitu. Oke. Terakhir pacaran kapan lu? Pacaran atau berhubungan? Berhubungan Yang intim. berhubungan Ya, soalnya kan ada juga hubungan tanpa komitmen. Enggak. Kalau pacaran terakhir kapan? Mungkin tahun kemarin gue. Setahun yang lalu berarti. Tahun yang lalu. Kalau berhubungan? Ini berhubungan apa sih anjing berhubungan? Enggak, lu kan tadi kan udah jelasin kan Badan dah berhubungan. ada hubungan tanpa komitmen, ada hubungan pakai komitmen apa anjir. FWB. Hubungan tanpa komitmen bisa jadi salah satu Salah itu. satunya. Bisa juga kan bukan FWB atau HTS kan bisa jadi HTS kan itu bisa juga hubungan tanpa komitmen ya nggak sih? Status Ya lah. Itu terakhir kapan? Kalau hubungan tanpa komitmen gue terakhir tuh ya tahun ini pasti. Nah, pertanyaan gue adalah plus minusnya dong dari lu kan pernah pacaran nih. Iya. Sama hubungan tanpa status tadi itu, tanpa komitmen. Perbedaannya apa? Lebih asik yang mana sih gitu? Kalau jelas mah yang pasti asik ya pasti pacaran lah. Kenapa? Kenapa? Kan pacaran Nah, ada- gimana ya? Woi, tanda-tanda Ada- besar. bukan lebih asiknya. Hmm. Tapi kalau pacaran tuh kayak lebih dapet feelnya kayak salingnya Saling itu loh. sayangnya gitu misalnya. Saling percaya satu sama Nah, lain. kalau HTS-nya didapetin feeling apa itu? feeling asiknya gitu loh. Asik gimana nih gua? no offense. Nggak asiknya gimana? Kita buka-bukaan aja, kita buka-buka. Gua Jujur-jujur. Kan tadi bilang kita jujur-jujur. Biasanya tuh Gua kalau tahu. yang modelan hubungan tanpa komitmen menurut gua tuh kayak lebih asik, gak ada jaim-jaim beneran jaim, kayak bener-bener saling terbuka tau gak lu? Kayak dalam arti kata lu tahu gua kayak gimana, gua tahu Ya. lu kayak gimana. Kalau yang hubungan tanpa komitmen rata-rata kayak gitu nggak tahu sih Nah, menurut berarti gua. yang gue tangkap nih sama aja kayak FWB sebenarnya. Bisa jadi. Nah, apa aja nih B yang lu dapetin anjing benefits? Ya benefit apa dulu nih bro? Apa aja yang lo rasa itu benefit apa Ya kayak gitu? enak kah? Iya, enak kah? Apa lu bisa? Ya kita ambiguin lagi ya. Enak pasti. Oh, enak pasti, oke. Itu pasti. Enak, Ya enak untuk pasti. benefit yang lain seperti kita kayak dapet apa namanya masukan satu sama lain juga dapet itu kalau hubungan sama komitmen juga. Tapi lo lebih prefer pacaran berarti? Kalau untuk lebih prefer gue lebih prefer pacaran sih. Tapi kalau bicara enak nih, enak mana tuh?
Kalau enak, Iya. Enak. enak. Sebenarnya dua-duanya. Balik lagi ke diri. Sebenarnya dua-duanya enak. Iya. Balik lagi ke diri lu sendiri dan dianya, maksudnya pasangan lu. Kalau untuk dua-duanya sebenarnya menurut gua kalau mau ngomongin enaknya ya sama-sama enak, cuman balik lagi antara pasangan lu dan lu nya. Oh, oke. Jadi kembali lagi sebenarnya sama diri kitanya gitu. Balik lagi ke diri Sebenernya kita dia dan enak, pasangan. di dianya enggak ya, kayak anjing punya teguh. Anjingnya. Masa motor gue, gila. Iya kan gak ada yang tahu ya, kan bisa apa aja. Kalau lu cita-cita pengen jadi apa lu? Cita-cita gua, Ya Cocok, ya? jurusan lo apa sih? Gue lupa gue. jurusan gua hukum. Tapi kalau lu berarti mau jadi lawyer apa gimana? Cita-cita. Sebenarnya sih gua kenapa ngambil fakultas hukum, pertama gua emang suka hukum. Emang suka aja gua untuk mempelajari hukum Bahas- itu. bahas tentang Pertama gua suka mempelajari hukum karena emang Lu gua sering suka dihukum. belajar. Bisa jadi lah, nggak tahu lah. Tapi gue suka mempelajari hukum dan kedua tuh kalau misalnya gue belajar hal yang lain dalam arti kata, gue bukannya ini nih, cuman kayak gue misalnya masuk jurusan IT. Kalau IT menurut dari diri gue sendiri, IT tuh gue masih bisa belajar sendiri. Jadi kayak gue mencari, gue kan orangnya demen explore gitu, explore apa aja, kayak belajar Explore apapun lobang, itulah. apa, Bisa explore- jadi explore apapun itu. Iya benar. Gue makanya kalau IT masih bisa gue pelajarin diri sendiri, ya mendingan gue cari yang lain yang bisa gue explore, tapi belum tentu sama diri gue sendiri untuk belajar. Iya, iya. Ngerti nggak sih? Nah gitu loh. Gue juga setuju tuh. Gue juga nyesel sebenarnya ngambil jurusan international bisnis karena gue merasa bisnis segala macam bisa dipelajari dari buku-buku segala macam. Cuman kalau hukum emang kayaknya butuh kuliahnya atau masih Butuh study benar-benar. ininya, apa namanya, pembimbingnya lah Pembimbingnya kasarnya. gitu. Tapi kalau misalkan lu masuk jurusan IT juga nih gue, kan bisa berarti ilmu lu lebih runcing lagi dong. Iya. Daripada lu otodidak doang. Betul. Kenapa nggak gitu gue? Gue lebih demen maksudnya, gue bisa semua hal kasar. Gue pengen gitu kasar. Tapi kan belum tentu kita masih orang-orang masih bisa semua hal. Cuman gue pengen orang yang jadi bisa semua hal. Jadi gue tau lah semua pengetahuan umum apapun itu. Jadi gue nggak, emang gue demennya tuh apapun, kayak makanya kan kayak ada quotes kayak belajarlah negeri apa sampai ke negeri Cina lah kasarnya. Iya, kayak Gue lebih base cover gitu ya. gue lebih suka yang kayak gitu. Tai lo. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Ding ding. Lu cita-cita jadi apa gue? Gue kalau untuk cita-cita sebenarnya tuh gue pengen bisa jadi orang, gue pengen jadi juga orang yang bisa ngebanggain Indonesia, bisa menjalankan negara gue sendiri. Berat gak sih? Perang mimpi lu bos. Enggak, contohnya. Ya contohnya, tapi kalau yang Pejabat atau pengusaha? gue lebih ke kedutaan gue. Gue makanya ngambil hukum biar Apa kamu kan. nih? Apakah itu akan terjadi? Amin. So mistis anjing. Balik lagi. Terus. Jadi kenapa gue juga biar ngambilnya hukum kan karena hukum tuh luas ya. Untuk prospek kerjanya juga luas kan. Jadi gue kenapa nggak pengennya emang kedutaan juga, karena kedutaan tuh menurut gue tuh salah satu bisa bela negara nggak sih menurut lo? Ya nggak sih. Gue jadi kayak pengen mewakili negara gue sama pas. Kayak gue pengen yang kayak gitu. Seenggaknya gue bisa mewakili negara gue, bisa kontribusi ke negara gue. Seandainya lu diterima di kedutaan, lu mau di negara mana gue? Jerman, kalau nggak Belanda gue. Kan harus belajar bahasa lagi. Ya nggak apa-apa. Gue orang yang demen belajar sih. Jadi FYI kita tuh sebenarnya satu SMA nih, SMA 1 Bogor. Iya. Gue chairman Tata Teguh dulu, jadi gue tau lah dia kayak tai di kelas. Nah, Ayo. gue Berasa dekat emang ya gue. Kagak. Anjing lu Gimik lu anjing. Siapa lu anjing? Gue Canda. menurut lu nih, Sejujur-jujurnya aja nih kan, gue tahu kan lu di SMA gimana nih. Ya. Kan lu di SMA, setahu gue ya, Yoi. suka cabut. Yoi. Keburukan lu nih, Yoi. kagak ngerjain tugas, bolot sama kayak gua, Anjing ya. keluar masuk BK sama kayak gua. Yoi. Kan ada nggak sih prestasi nih yang bisa lu capai nih? Kan orang kan nyerahnya prestasi itu cuma bisa didapetin sama orang yang nilainya A, nilainya Iya. bagus. Ibaratnya Mungkin di nggak dari orang bodoh kayak kita nih bisa dapat prestasi. kenapa enggak, pasti bisa dong. Contohnya gua. Gua alhamdulillah sih waktu dulu gua ada prestasi di pas banget prestasinya tuh emang hobi gua juga. Jadi hobi gua tuh suka main game. Salah satu gamenya Dota 2 ada namanya. Gue pertamanya sih awalnya belum membentuk tim atau apa, tapi gue iseng-iseng dulu, tau gak lu, ngeliat informasi totonya ada salah satu pensi di Bogor lah, dari Regina Pacis tuh, dari Kesatuan dulu deh yang awal gue pertama ikut. Pertama iseng-iseng tuh, ikut gak yuk, ada teman gue namanya Aca, lu juga pasti tahu lah. Pertama Aca gue ngobrol, Cak ikut yuk Cak.
ayo tapi timnya siapa aja, ayolah siapa aja kita rekrut dulu aja yang bisa main Dota kasarnya di Semansa di angkatan kita. Pertama rekrut lah tuh gua awal-awal siapapun itu ada. Udah dapet tuh 6 orang, satu cadangan 5 pemain inti kasarnya. Dapet lah tuh gua. Akhirnya pertama, wah gue lupa ya namanya kita pasti ikut lomba pasti harus izin juga kan ke sekolah. Gue izin lah. Pertamanya awalnya kesiswaan kita yaitu tahu sendiri lah Pak Bas kagak ngizinin, tahu sendiri lu kan gue orangnya gimana, Aca juga orangnya gimana, awalnya kagak diizinin. Tapi makin lama gue ngeyakinin Pak Bas kalau gue bisa, gue ngejanjiin gue pasti bisa juara. Yang awalnya padahal gue pasti ngejanjiin bisa juara tuh yang penting Main dulu aja gitu ya. main dulu aja dulu. Gue ngejanjiin juara tuh dalam arti kata biar gue diizinin sebenarnya, bukan biar gue emang gue yakin juara. Sebenarnya yakin juara mah enggak, gue pertamanya juga yang penting ikut-ikut lah, yang penting nyari pengalaman. Udah lah akhirnya diizinin sama Pak Bas dan ikut lah gue. Alhamdulillah totonya gue juara 1 cuy. Jadi ini sebenarnya untuk warga SMA gua tuh agak shock breaker. Agak shock breaker. Kenapa shock breaker? Karena waktu itu kan kita tahu yang main game-game ini sebenarnya anak-anak ya bisa dibilang anak-anak Bodoh. agak bandel gitu. Bodoh gitu. Cabut-cabut. Lihatlah tampangnya, bodoh. Ya, Agak cabut-cabutan sekolah, nilainya jelek, tugas gak pernah ngerjain, keluar masuk BK. Terus pada suatu saat pas upacara diumumin kan. dipanggil lah. Pemenang e-sport juara 1, namanya dipanggil semua tuh. Si A, si B, Teguh, maju semua. Terakhiran Teguh kan, Bret. Wah, langsung Kita langsung, tepuk tangan. Karena kita bangga. Jadi kita nggak bisa juga meremehin orang-orang yang performanya di kelas kurang. Jadi dia nggak bisa ngelakuin Apapun prestasi. itulah. Karena ternyata buktinya bisa kan gue. Bisa lah, siapa yang nggak bisa sih? Semua Bisa. orang pasti bisa asalkan usaha. Karena dapat patah pernah bilang ya, ada udang di balik batu kalau nggak salah ya. Kayak gue Udah di balik bakwan Ada kali. udang di balik batu. Kayu. Tapi gimana gue perasaan lu dipanggil ke depan gitu, anjing gua. Wah, gue juga kaget cuy. Cewek gue ngeliat nih, gue keren nih depan di kelas nih, masukin gitu kan perasaan lu. Kaget cuy, gue wah Oh, anjing. gue lebih kaget. Parah cuy. Gue sendiri aja kaget apalagi lu pada cuy. Gue Yoi cuy. Yoi bro. Untuk perasaan gue sih, wah anjing kaget cuy, gue langsung wah kok gue gimana Oh, kayak gue dengan segala kesampahan gue bisa gitu kan. gue bisa kayak gini ya anjing, gue bisa kayak orang-orang yang punya prestasi kayak yang orang lain, tau gak lu? Gue dengan bangga, aing kasarnya gitu tau gak lu? Aing teguh. Wah itu udah pokoknya gak bisa pokoknya gak bisa jelasin lah. Ya, at that time gua Prestasi tinggi parah. Iya, Gak bisa kan? dideskripsiin dengan perasaan. Pada saat dengan itu, kata-kata. pada saat itu sekarang kayak anjing culun gitu. Anjing. Kayak gak guna gitu. Tai. Jangan mentang-mentang ini bocah bodoh, bocah bandel. Gak bisa buat prestasi. Iya, nggak bisa buat apa-apa gitu. Atau siapa tahu Teguh jadi kedutaan yang dia pengen kan. Amin. Atau jadi kang pecel lele. Iman. Biarkan Tuhan yang menjawab itu semua. Dengan Tuhan. Teguh ini, gue jujuran aja nih gue. Banyak juga yang lu sih, gue juga banyak yang kayak ngeremehin kita kan. Oh anjing kerjaannya keluar masuk BK, cabut segala macem. Tapi ternyata kita bisa berbuat prestasi kan. Yoi, bro. Mau tau prestasi gue? Paduan suara juara 1, Juanda baseball juara 1, terus juara 2. Ini Lomba. contoh orang-orang tak kabur. Lomba Kita pokoknya jadi orang merendah aja ya. Oke, cukup sekian yang kita bahas. Terima kasih untuk Teguh udah datang. Thank you buat Teguh udah datang, kita kabarnya dadakan banget. Jangan bosan nontonin kita. Jangan lupa komen. Like and subscribe tuh di kanan di kiri bawah, di kanan bawah. Ya makasih itulah. Sampai jumpa lagi di obrolan Obrolan anak Laki-laki.